Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang Opa kasih. Semoga ada di dalam lindungan Tuhan Yesus senantiasa. Mari kita lebih dulu masuk ruang informasi barang 1 menit sebelum membahas topik kita kali ini. Ini bermanfaat agar terjadi saling pengertian di antara Opa dengan Anda sekalian. Memperhatikan peraturan YouTube agar konten kreator tidak melakukan duplikasi atau nyontek, maka Opa memisahkan kedua channel yang Opa kelola, yaitu Sharing Tulus Kekristenan, ya yang ini, dan Murtadin Perlu Tahu Ini. Perlu Tahu Ini, itu yang channel yang lebih lama, Murtadin Perlu Tahu Ini. Yang Sharing Tulus, yang ini, semoga Tuhan mengizinkan rencana Opa mengkhususkan membahas pelajaran kekristenan saja. Dari membangun fondasi iman Kristen yang saat ini banyak orang Kristen tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nggak tahu. Dan sebelum hidup orang Kristen, semuanya Opa sertakan ayat-ayatnya dan Opa konsep lebih dahulu supaya Opa fokus kepada topiknya. Jangan lari kemana-mana, ngobrol kemana-mana, tidak mengembara kemana-mana, walaupun tetap diselingi kesaksian pribadi beberapa detik yang berguna bagi para viewer, sehingga durasi video bisa ditekan sependek mungkin. Dan yang paling penting yaitu jangan sampai Opa salah bicara sehingga terperosok melanggar undang-undang ITE, menyinggung agama lain. Topik kita kali ini adalah penginjilan hanya 5 menit saja. Penginjilan hanya 5 menit saja. Di mana-mana kita bisa lakukan secara pribadi, personal, atau secara umum, massal, bisa. Ini singkat saja, 5 menit saja. Pendek, maksudnya pendek sekali. Kita pastikan dulu apa itu Injil. Jangan para pendeta di gereja atau di mana-mana atau di YouTube sekalipun beritakanlah Injil, jadikanlah segala bangsa murid. Iya, Injil itu apa? Di mana dimulai bicaranya? Tolong diajari dong. Opa digembalakan di gereja itu 37 tahun. Tidak tahu Injil itu apa. Ini berkat kemurahan Tuhan sejak tahun 2018 Opa belajar sendiri, oh itu Injil itu begini. Kita pastikan lebih dulu apa itu Injil, sehingga kita bisa memberitakan dengan tidak ragu-ragu apa yang kita tahu dari Alkitab. Bukan kata orang-orang. Kata orang Yesus menebus dosa kita. Tidak, Yesus menebus kita. Nah, ini Opa mulai melenceng, tapi berisi kebenaran. Tidak menebus dosa kita, menebus kita, dibelinya kembali kita. Bukan kata orang-orang dan juga bukan hanya kata pendeta. Yesus mengampuni dosa. Dosa kita diampuni, bukan. Dosa kita tidak diampuni direct forgiveness, bukan. Pengampunan langsung, tidak ada apa-apa, tapi dengan penumpahan darah baru ada pengampunan. Beda kan? Kalau pengampunan langsung itu di agama lain juga ada. Sehingga kalau tidak mengetahui demikian, maka orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kurang pengetahuan, maka itu di Amsal Sulaiman mengatakan, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Sehingga gampang pindah. Di sana ada pengampunan juga kok. Yang berniat dan bersemangat memberitakan Injil harus mengalami keselamatan itu. Barulah layak memberitakan Injil. Jelas dong. Kalau kita cuma teori gini, tidak berkuasa. Para viewer, para penonton sekalian bisa merasakan bahwa ini mengalami keselamatan ini atau tidak. Dari cara bicaranya kan. Dan berbicara mengenai materi yang sangat mendasar. Tidak mengenai apa. Berkatlah keselamatan pertolongan Tuhan di dalam kesulitan. Bukan yang mendasar ini loh, tentang keselamatan ini bagaimana. Ditanyai
Diajak bicara, pendetanya lari. Oh ya. God bless you ya. Opa Bagio. Saya kecewa sekali. Saya serius belajar ini, mau terlibat di dalam penginjilan ini. Di gereja. Maksudnya kan begitu dalam komunitas. Mari kita mulai. Injil adalah keselamatan umat manusia luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ulangi, Injil adalah keselamatan umat manusia luput dari hukuman Allah, luput dari hukuman Allah akibat dosa-dosa mereka, akibat dosa-dosa umat manusia. Manusia harus mengalami hukuman luput. Luput artinya tidak kena. Tidak kena. Itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah Injil. Apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib? Ya itulah. Kita bahas lebih mendetail. Tapi garis besarnya harus tahu dulu. Keselamatan umat manusia luput dari hukuman Allah akibat daripada dosa-dosa yang mereka lakukan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Keselamatan itu, luput itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang meluputkan kita umat manusia dari hukuman Allah. Itu. Kenapa mesti Yesus Kristus? Ini panjang. Opa tidak mau melenceng keluar. Melenceng keluar pun tidak salah. Tidak salah, benar. Tapi bukan sana. Kesana topiknya. Topiknya ada 5 menit. Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Jawabnya berdasar kebenaran berikut ini yang sudah bolak-balik Opa khotbahkan. Tak boleh lupa ya. Matius 5:17. Aslinya, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Pendek saja belakangnya. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat digenapi. Aku datang untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Apa yang dituntut hukum Taurat? Aku datang untuk menjalani hukuman yang dituntut hukum Taurat bagi umat manusia. Aku datang untuk menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya mereka jalani di neraka supaya mereka tidak usah menjalaninya, supaya mereka selamat. Ini dasarnya. Matius 5:17. Ini isinya. Opa ulangi? Perlu diulangi. Katanya ada keberatan, jangan ulang-ulang. Nggak bisa, susah nih. Kalau nggak diulang, lewat saja nih. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Aslinya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kalau dilafalkan begitu aja nggak bisa, lewat saja, nggak ngerti. Artinya, aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia yang tidak hidup menurut daging. Jadi Yesus Kristus datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Apa tuntutannya hukum Taurat? Aku datang untuk menjalani hukuman. Tuntutannya hukuman. Gagal melakukan perintah hukum Taurat, dihukum. Menjalani hukuman yang dituntut hukum Taurat bagi umat manusia. Hukumannya. Kapan beliau menjalani? Nanti. Lama sabotani. Itu mau terpisah dari Allah. Kalau enggak, kita yang terpisah. Umat manusia yang terpisah. Itu namanya tidak selamat. Terpisah di dunia. Terus lanjut, kalau mati masuk neraka. Terpisah di sana. Di dalam api lagi. Kalau selama-lamanya. Aku datang untuk menggantikan umat manusia. Menjalani hukuman yang seharusnya mereka jalani di
neraka. Beliau menggantikan. Terpisah dari Allah, itulah neraka. Supaya mereka, umat manusia, tidak usah menjalaninya. Supaya mereka selamat. Ini pengertian harus dicamkan dan dialami oleh para penginjil. Kalau dialami, terus langsung otomatis. Ini tekniknya nanti. Berdasarkan kebenaran firman Allah yang sudah Opa gembar-gemborkan di medsos ini, kita kemudian memberitakan Injil. Ketahui kondisi kepercayaan orang yang akan kita injili. Sorry ya, agama apa dia? Kita lihat. Tapi rata-rata sama. Rata-rata sama. Ya kita di dalam berbicara, ya ada pergaulan dong. Ada pergaulan, perkenalan, apa. Ya Opa asal mana? Asal Surabaya, gitu. Ya kenal-kenal. Atau ya perkenalan yang orang yang belum kita kenal sebetulnya. Kita baru mulai kenal. Bisa memberitakan ini, bisa. Ya, supir Grab, supir taksi. Kalau jaraknya jauh, wah itu lebih enak. Lebih leluasa. Pendek pun kira-kira bayar 30.000, itu kira-kira 15 menit. Kita sudah bisa menginjil. Kita sudah bisa menginjil. Kalau antar Oma ke dokter, kontrol, bukan sakit apa, itu Oma badannya luar biasa. Makannya juga luar biasa. Itu kita bisa memberitakan Injil. Asal kita ada persiapan di dalam doa, itu sudah. Persiapannya Oma nggak usah ceritakan terlalu panjang nanti. Tekniknya saja. Dan di mana dimulai? Juga di dalam masalah boleh dipakai. Kondisi kepercayaan orang ini seperti apa? Dan jangan lupa peran Roh Kudus. Tak seorang pun dapat datang kepadaku. Yohanes 6:44. Kan Yohanes 14 ayat 14. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus. Tak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6:44 atau Yohanes 6:65. Jadi itu ada peran Roh Kudus, jangan lupa. Tuhan Roh Kudus, tolong. Saya mau menginjil seorang ini. Kalau Tuhan kasih dia kepada saya, bikin gara-garanya. Nah ini sopir taksi begini. Kita memberitakan Injil, bukan mengkristenkan orang, bukan memberitakan Injil. Kita taat melakukan perintah agama kita, agama Kristen. Ya orang bilang agama, tapi ini Tuhan Yesus yang suruh. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa yang telah aku ajarkan. Semua orang, kita mulai. Biar dia beragama apa saja, pasti dia mengakui bahwa dia orang berdosa. Semua agama. Ya kalau orang itu tidak jujur, dia tahu bahwa kita adalah penginjil dan dia tidak mau mendengar Injil, dia bisa mengelak. Oh bukan kok, saya bukan orang berdosa. Ya kalau dia bukan orang berdosa, dia bilang gitu, Bapak atau Ibu keturunannya Adam bukan? Nggak bisa jawab dia, karena itu firman Tuhan kan. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Jangan dipaksa. Ya tak, Anda kan keturunannya Adam, pasti Anda orang berdosa. Nggak usah bertengkar. Oh, bukan keturunannya Adam ya Bu, ya enggak apa-apa. Berarti dia tidak mau mendengar Injil, enggak usah. Pendekatan kepada sasaran, nah ini dia. Penginjil kita. Apakah Anda orang berdosa? Ya, setelah dialog, setelah kenalan, ya 5 menit saja, jangan lama-lama. Kenalan, asal dari mana Opa? Dari Surabaya, begini. Saya bukan anak orang Kristen, apa begini. Terus kita masuk di sini. Apakah Anda orang berdosa? Sasaran menjawab, tentu semua orang adalah orang berdosa. Mana ada apa? Orang tidak berdosa, semua orang berdosa. Kita. Kalau Anda orang berdosa, apa yang akan Allah lakukan terhadap Anda? Semua sama. Pasti mereka jawab, saya akan dihukum di neraka. Itu kan jawabnya.
Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengelak. Jangan bilang berdebat tentang sesuatu agama. Jangan. Kita memberitakan Injil. Artinya memberitahu apa yang terjadi. Penginjil, apakah Anda mau? Jadi tadi kan bilang, saya akan dihukum di neraka. Apakah Anda mau jikalau seandainya ada orang yang mau menggantikan Anda menjalani hukuman Anda di neraka? Anda masuk surga? Ada orang atau oknum tertentu yang mau menggantikan Anda? Mana ada? Pasti tidak ada. Siapa ya yang mau? Pastilah tidak ada orang yang mau menggantikan saya. Barulah kita masuk. Kalau sudah bilang begitu, artinya kita ya diberi keleluasaan oleh Tuhan, kita memberitakan Injil. Yesus Kristus pada tahun 33 Masehi, itu tahunnya harus disebutkan. Mengapa? Supaya orang masuk ke dalam realita, bukan teori agama. Dan memang Yesus Kristus wafat di atas kayu salib adalah bukan agama. Fakta di Israel itu tempatnya Netanyahu nembaki dor-dor ke Palestina. Di Israel sana. Yesus Kristus pada tahun 33 Masehi sudah menggantikan Anda. Menjalani hukuman Anda. Beliau kerjakan di atas kayu salib. Nah, ini kan kebenaran ini yang kita harus renungkan, camkan baik-baik. Harus hafal Matius 5:17. Harus hafal. Penghujung Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Artinya apa? Yesus Kristus menggantikan hukuman, menjalani hukuman kita. Itu harus diapa? Masuk dalam kehidupan kita, menyatu di dalam kepribadian kita, sehingga kita bisa memberitakan ini. Memberitakan ini. Sasaran. Tetapi pada tahun 33 Masehi, saya kan belum lahir, Pak. Nenek moyangku, saya pun belum lahir. Penginjil kita, pada saat Yesus Kristus wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib, beliau berseru, sudah selesai. Kalau orang Makassar, Opa kasih bahasa Makassar, lebami. Nah itu. Jadi ada satu pengikatan hubungan. Kalau dia Makassar, saya beritahukan. Tidak salah kita. Kita memberitakan Injil tidak salah. Mengkristenkan orang itu salah. Kita memberitakan Injil terserah dia. Dan kita menaati perintah Tuhan kita. Pada saat Yesus Kristus wafat menyerahkan nyawa di atas kayu salib, beliau berseru, sudah selesai. Yohanes 19:30. Tidak usah disebutkan. Ini Opa memberitahu ya para viewer. Yohanes 19:30 memberitahu ulang lagi. Maka seluruh manusia sudah selesai digantikan. Seluruh umat manusia sudah selesai digantikan hukumannya oleh Yesus Kristus. Kenapa? Beliau layak menggantikan seluruh umat manusia karena beliau adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Dan semua orang telah menjadi orang benar. Semua orang sudah benar. Agama apa saja, semua sudah dibenarkan oleh beliau. Menginjil kita. Sekaranglah waktunya Anda menyatakan, saya mau digantikan hukumanku oleh Yesus Kristus. Nggak usah ditanya, apakah Anda mau? Nggak usah. Langsung bilang, sekaranglah waktunya Anda menyatakan, saya mau digantikan. Oh, saya tidak mau. Ya, itu hak Anda. Saya agama anu, berarti dia belum mau. Dia belum dikerjakan oleh Allah Bapa. Silakan ikuti dengan bersuara doa berikut ini. Kita memimpin doa. Bisa. Sambil setir mobil, bisa. Ikuti saya. Dia ikuti dalam hati. Kita berdoa di belakang. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya harus dihukum di neraka. Saya mau hukuman saya, Tuhan Yesus gantikan. Supaya saya tidak usah menjalaninya. Supaya saya selamat. Dia nggak mengucapnya, nggak apa-apa, nggak urus. Tapi sudah pasti dikerjakan oleh Roh Kudus.
Berikut adalah ayat pendukung yang lain yang telah kita gunakan untuk menginjil. Ini untuk pegangan kita, Roma 5:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, tidak taat. Jangan makan buah ini, dia makan. Padahal Hawa duluan dong. Tapi dia yang bertanggung jawab. Maka itu orang laki yang bertanggung jawab, bukan istri, suami. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena Adam berdosa, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Taat. Taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 11. Taat sampai mati. Ya. Saya rasa tidak usah dibacakan itu. Pokoknya ketaatan beliau itu di Filipi 2 ayat 11. Itu bahkan dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu untuk orang lain, untuk kita. Untuk kita. Cara memberitakan ini bisa kita gunakan secara perorangan maupun secara masalah. Ini saja, yang tadi saja. Apakah ada orang berdosa? Ya. Orang berdosa harus dihukum atau diberkati? Dihukum. Pasti bersorak begitu. Dihukum di mana? Di neraka. Kalau ada yang mau menggantikan, Anda mau? Mau. Siapa ya? Yesus Kristus telah menggantikan. Telah terjadi tahun 33. Pada saat beliau berseru, sudah selesai. Sudah kugantikan, kujalani hukumanmu. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Di dalam umat manusia. Roma 8 ayat 4. Dihukum beliau. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Itulah Injil. Ya kalau orangnya mati. Bukan kalau orangnya mau digantikan. Opa selalu perangkap orang. Kalau mati, kalau mati kita nggak ngerti di orang. Ada yang jawab, bukan kalau mati. Opa, kalau mau digantikan, terus Opa kasih ceng. Hadiah. Tidak apa-apa. Kuis, anggap kuis tuh. Kalau mau Opa digantikan baru selamat. Kasih. Tidak apa, bukan mengkristenkan orang. Kalau bilang mengkristenkan, salah dong. Kan kuis. Selamat berarti di rumah atau di kelompok pemuda-pemudi di gereja. Mintalah petunjuk pendeta gembala gereja Anda, di mana Anda digembalakan. Ini, cara ini. Tunjukkan ini loh. Seperti ini. Perdengarkan videonya. Jangan-jangan Opa Bagio bahagia ini menyisahkan 085298981948. Opa berada di Makassar. Sampai di sini dulu Opa mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi yang berkecukupan bagi para viewer serta dengan keluarganya. Di mana-mana mereka berada selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin mendapat kiriman khotbah pengajaran fondasi iman yang sesuai dengan Alkitab, silakan tekan subscribe. Jika ingin memberitahu teman-teman atau keluarga, silakan share atau bagikan video ini kepada mereka. Sempatkanlah menulis komentar atau kirim WA ke 085298981948. Koreksi atau apresiasi lambah Opa Bagio. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita bisa jumpa kembali besok lusa dengan pengajaran yang lain. Shalom.